kecil. Ih, ini receh banget. Kalau hal receh kayak gini bisa menipu 30 orang. Ini miris banget sih gue sih. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wush. Pada ilmu merah kali ini gue akan membahas tentang seorang dukun yang ngaku nih. Jadi ini bukan dukun beranak, bukan dukun patah tulang, tapi ini dukun ngaku nih. Jadi dukun ini udah berhasil menipu 30 orang korbannya. Dan 30 orang korban ini percaya si dukun ini bisa menggandakan uang dan menarik benda pusaka. Lalu juga bisa melakukan pesugihan. Akhirnya ketika salah satu korban sadar dan merasa tertipu, dilaporinlah si dukun ke polisi. Dan ketika dilaporkan ke polisi, ditangkaplah nih si dukun. Baru nih dukun ini mengakui segala penipuannya. Tapi ya judul beritanya jadi ahli spiritual palsu, dukun palsu. Waduh. Emang ada dukun dan ahli spiritual asli? Jadi ahli spiritual sebenarnya nggak ada sakti-saktiannya, nggak ada hubungannya dengan keajaiban-keajaiban perdukunan, nggak ada. Ahli spiritual itu aslinya sebenarnya adalah sebutan untuk ustadz, kiai, ahli agama apapun, pastor, pendeta, ya agama apapun, ahli agama apapun, atau ahli budaya. Itu disebutnya ahli spiritual. Karena spiritual itu diambil dari kata spirit kepercayaan. Spiritual itu orang yang ahli menjelaskan dalam ritualnya. Kayak contohnya ustadz, kiai, orang yang ahli dalam menjelaskan ritual ibadah Islam kayak gimana. Yaitu adalah sholat 5 waktu, puasa ketika Ramadan, puasa sunnah, sholat sunnah. Orang ahli spiritual di Islam ini harusnya bisa menjelaskan ritual-ritual apa saja yang diyakini oleh Islam, yang diajarkan oleh Islam, bukan mengajarkan hal-hal yang di luar Islam tapi berkedoknya Islam. Makanya ahli spiritual asli ya sebenarnya bukan dukun atau orang yang bisa masukin jin ke dalam botol. Itu mah dukun palsu, itu dukun sedeng, nggak waras ya. Jadi langsung aja nih kita tonton pengakuan si dukun. Nah kan tuh, ini si dukunnya nih. Bayangin guys, tampang begini aja bisa nipu 30 orang ya. Nah ini 30 orang yang ditipu ini biasanya yang hatersnya ilmu merah nih awalnya nih. Awalnya bilang, wah ilmu merah pengetahuannya cetek, ilmu merah mah pengetahuannya taunya sulap doang. Giliran udah ditipu baru kontak ilmu merah, baru kontak pesulap merah, tolongin bang saya ditipu. Wah banyak yang kayak gitu tuh guys. Saudara, Kepolisian Polsek Neglasari membongkar praktik perdukunan yang katanya mampu menggandakan uang. Namun alih-alih menggandakan uang, malah sang dukun palsu merampas barang berharga milik korban. Dalam usaha meyakinkan para korban, pelaku mengaku dapat mengubah lembaran daun menjadi pecahan uang rupiah. Pelaku mengaku bahwa kemampuan yang dimilikinya murni merupakan Wah, kecepatan tangan. ini sebutannya kacau nih. Termakan sulapan pelaku penipuan. Kenapa termakan sulapan? Kenapa sulap yang dibawa-bawa? Gimana sih Pak cara ceknya seperti apa yang Bapak tunjukkan? Jadi minta daun 1 lembar. Minta daun 1 lembar. Kan bahwa saya bisa menggandakan uang kayak gitu. Oke. Jadi daun jadi uang gitu. Oke, Dengan cara kayak gini. Kita berdoa dulu. berdoa. Oke. Oh, seperti itu. Nah, Jadi uang ini Bapak sembunyikan muncul di uang mana? Saya gulungan boleh tahu nggak, Cek, ya? kecil. Ih, ini receh banget. Kalau hal receh kayak gini bisa menipu 30 orang. Ini Kecil-kecil banget, miris Bapak, ya. banget sih gue sih, parah. Parah lu, kita magician ngelakuinnya udah lebih dari itu. Nanti gue praktekin deh. Nah, disembunyikannya Tapi di kita mana, Pak? dianggapnya pembohong, trik, sulap itu palsu. Giliran trik receh gini dipercaya, Allahu Ada trik Akbar. lain, Pak, yang bisa ditunjukkan tadi kan seperti dikatakan bahwa Bapak bisa menggunakan benda-benda pusaka. Ah, nih penarikan pusaka nih. Bisa diungkapkan seperti Coba pengakuannya gimana? Kalau pusaka dikantongin dulu. Oh, dikantongin ya? Dikantongin. Untuk mengelabui korbannya gimana, Pak? Saat korban nengah berdoa begini, saya langsung ambil pusaka kayak gini, doa pusaka kecil, tak taruh di sebelah sini, baru Iya. saya buka kayak gini. Oh, ini yang disebut misdirection guys.
Kalau saya katakan apakah Bapak Jadi ketika si korban doa, atau ini hanyalah murni dia ngambil trik saja? Murni itu. benda Pertama pusakanya. kali Bapak Tuh. Beneran ilmu atau murni trik? Nggak pernah ada Mbak ilmu yang goib beneran, nggak ada dalam rangka apa Pak? Dia mencari wali. di era sekarang. Untuk Katanya dia tuh kesusahan, itu dagangannya sepi juga, utangnya banyak. Oke. Nah, Oh, jadi korban-korban ini mengaku dagangannya sepi. pikiran Bapak kemudian Lalu minta bantuan lah ke si ahli spirit kintil ini ya. di mana Bapak melihat peluang itu? Jadi gini, ya udah kalau gitu nanti tak sampaikan aja ke yang bersangkutan di simak itu. Barangkali nanti ada solusi, nanti saya kabarin. Habis itu sore tak kabarin. Melalui handphone? Ya, melalui handphone tak kabarin, ya saya ini disuruh Pak Simbol suruh datangin ke sana ke rumahnya kamu untuk membersihkan dagangan-dagangan kamu ya. Wih, pembersihan goib loh. Jadi saya Ceritanya. jemput sama dia, jemput ke rumahnya Iya. dia ke Polres. Tapi itu di sana kita lakukan, oh ya benar ini memang sepi, nggak ada ini, ada hal yang nggak benar. Oh, bilangnya dagangan sepi karena ditutup. Lalu bagaimana? Nah, ini buat pembelajaran juga sama teman-teman yang Pada Bapak, apa yang Bapak dagangannya sepi, ya doa. Saya cuman itu Jangan malah percaya dukun. ya percaya. Yang mereka Apa? cari ini Putus-putus sebenarnya lagi. apa? Maksud saya adalah apa yang Bapak janjikan? Apakah Bapak menjanjikan kesehatan atau Bapak menjanjikan uang atau apa yang Bapak janjikan? Iming-iming apa yang Bapak janjikan kepada ketiga? Nanti dagangannya rame. Insya Allah, Oke. kalau memang itu dibersihkan, insya Allah dagangan lagi rame lagi. Oh, Pak, kemudian kan Bapak membawa ketiga korban ini ke TKP ya Pak ya. Apakah para korban ini tidak menaruh rasa curiga kepada oh Bapak? dibawa ke makam ya? Kemudian Bapak membawa ke pemakaman itu tujuannya untuk apa? Untuk doa di situ nanti ada perintah dari namanya Pak Simbol itu. Nanti Oh. ada perintah. Ini sebetulnya pasangan itu ada di motor kamu. Motor kamu ini harus disucikan dulu di Oh. kembang. Alibinya ke makam, Oh, ya udah, terus kalau dapat bisikan goib, dimandiin terus di sini. ternyata jinnya ada di motornya. Saya mandiin, saya bawa motor ke sana. Jadi dia langsung nyerahin ya udah ini budinya. Oh iya, Nanti motornya dimandiin biar jinnya hilang. Hasil Bapak bawa dari ketiga mereka itu. Tadi motor, terus apa lagi? Yang pertama HP, kedua motor. HP motor. Barang-barang itu Bapak kemanakan? Apakah Bapak jual atau gimana? Enggak, tak kasihkan yang jual bakso itu 2, tak jual 1. Pak, lalu apakah Ah. penipuan ini baru pertama kali Bapak lakukan? Baru kali ini, Apakah sebelumnya Bapak pernah melakukan tindak Nggak pernah. penipuan juga? enggak pernah. Oke. Hanya karena saya tuntutan dari kerjaan aja sudah. Berjana dari sini ini udah 2 bulan saya di sini. 1 bulan saya kerja, 1 bulan lagi saya udah lamar kemana-mana, supir juga udah nggak ada sama sekali lowongan, sehingga saya tuh untuk makan aja pernah saya nggak makan 3 hari. Oke. Udah saya lakukan, akhirnya punya pikiran kayak gitu. Saya tidur aja di masjid, juga di tengah sawah itu gubuk itu, akhirnya kayak gitu. Oke. Jadi di sini kronologinya ada orang-orang ini yang dagangannya sepi, yang rezekinya ngerasa seret, datanglah nih ke si dukun ini, ketemu di acara-acara agama kayak gitu. Si dukun ini ya ngakunya waliullah gitu, Allahu Akbar. Ini memang banyak ya dukun-dukun yang mengaku-ngaku wali gitu. Kacau loh, Indonesia nih gampang banget ditipu sama dukun-dukun berkedok agama ya. Nah, lalu akhirnya si dukun ini ngasih lihatlah kesaktian dia. Kesaktiannya receh banget sumpah. Disuruh rame-rame doa. Nah, ketika yang lain doa tutup mata, disuruhnya si dukun ini ngambil uangnya nih sama daun. Daun, boleh buka mata semuanya. Nih ada daun. Set, muncul 1 gulungan uang. Terus juga penarikan benda pusaka, bilangnya ini jimat untuk pesugihan biar rame. Allahu Akbar. Ini kan miris dan receh banget, tapi bisa memunculkan 30 korban di Indonesia. Kacau loh. Jadi ini sekali lagi nih untuk teman-teman bisa buat pembelajaran bagi yang usahanya sepi, dagangannya sepi, ya kita introspeksi diri, mungkin dari pelayanannya yang kurang baik, atau rasanya yang kurang enak, atau susunan tempatnya yang kurang nyaman. Cuma ada 3 hal itu doang yang perlu diintrospeksi. Ini korban-korban dukun kayak gini bisa ketipu sama dukun-dukun pembodohan dan receh begini karena dia nggak mau introspeksi nih. Kenapa usahanya sepi? Dia merasa udah hebat aja, udah perfect semua usahanya. Akhirnya mengkambing hitamkan, wah ada yang guna-guna, wah toko gua ada yang nutup. Padahal mah kalau mau introspeksi dan tanggung jawab, pikiran kayak gitu nggak mungkin muncul gitu loh. Nah, jadi langsung aja untuk memperjelas dan untuk memperlihatkan
sebenarnya magician udah mau praktekkan yang lebih sakti dari itu, tapi sekali lagi di Indonesia aneh banget. Magician dibilangnya tetap pembohong, tetap pemain trik. Padahal kita mengedukasi bahwa keajaiban itu hanya sekedar hiburan, bukan untuk dipercayai gitu. Jadi langsung aja gue akan praktekkan sama persis seperti yang dicontohkan sama si dukun ngaku ini nih. Yaudah, check this out. Bus. Oke, kalau magician yang mempraktekkan tadi, ini jauh lebih bersih dan nggak harus misdirection pura-pura doa. Nih, gue akan jadi dukun yang berkedok agama. Ya, assalamualaikum. Apa? Oh, dagangannya sepi ya? Oh iya, ya memang nanti saya bantu lah ya. Ya memang kita harus banyak-banyak bersabar. Ya kita hanya bisa berikhtiar ya. Jadi saya pribadi sih nggak bilang diri saya sakti. Tapi ya saya akan coba kita doa-doa bareng-bareng aja ya. Semoga ada jalan keluarnya. Di sini saya punya daun, mungkin bisa membantu teman-teman semua yang datang ke sini. Iya, ibu bapak, ya panjenengan. Ya semoga daun ini bisa sedikit membantu lah. Nah, sini saya punya daun, ya. Bisa dilihat total kosong. Nah, ini kalau saya giniin, yuk kita bantu doa bareng ya. Yuk. Nah, daun ini. Nah, bisa muncul uang goib. Nah, Masya Allah, luar biasa. Ini muncul uang goib. See? Kalau kita magician yang mempraktekkan ini bisa lebih daripada dukun-dukun se-Indonesia yang ada. Semua dukun palsu. Cuma ada 2. Dukun itu cuma ada 2. Kalau nggak nipu ya cabul. Jadi kayak gitu. Ini receh banget guys. Kalau tadi kan si dukun di tangan satunya diselipin, di tangan satunya megang daun baru. Aduh, ini ketahuan banget. Coba dong tangan kirinya dibuka gitu kan. Nah ini totalitas dari awal tangan kanan kiri dibuka, ngambil daun, pas digini-giniin keluar. Nah, kayak gini doang. Lalu penarikan pusaka yang dilakukan oleh si dukun adalah seperti tadi. Semuanya kan ini masih kosong, pusakanya ditaruh di kantong dulu. Ada pusaka nggak? Apaan ya? Nih. Ini nih. Pusaka daun kering. Ini daun, kan ada tuh dukun-dukun yang cuma jual daun kering doang bisa berapa puluh juta. Allah Akbar. Itu miris banget sih. Jadi konsepnya dia naruh di kantongnya seperti ini. Lalu ketika doa, yuk sekarang tutup mata semuanya, kita doa baik-baik bareng minta sama Allah agar kita dibantu. Yuk doa. Nah, ketika ngelihat semua korbannya udah tutup mata, tadi pengakuan dukun kayak gitu ya. Si dukun ngambil benda pusakanya lalu dijepitin di sini. Ini namanya teknik palming. Ngumpetin di jari, di palm. Nah, lalu ketika udah diumpetin seperti ini, bentar, ini gue taruh dulu nih. Ketika udah diumpetin seperti ini, dia doa. Nah, sekarang semuanya buka matanya. Fokus sambil doa. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Wah, benda pusaka tertarik. Aduh. Receh sekali. Receh. Yang kayak gitu guys, Allahu Akbar. Kita nih magician mempraktekkan itu ya. Ini bisa lebih canggih. Nih, bentar, lihat. Oke. Lebih canggihnya magician adalah misalkan pakai daun juga nih. Boleh petik daun dari rumah masing-masing, kumpulin daunnya ya, boleh. Nih, daun. Nah, daunnya ini kita gosok-gosokin di sini. Nih, kita gosok-gosokin di sini seperti ini. Ini nggak bakal gue bongkar rahasianya karena tadi nggak dipakai dukun juga. Kalau ini nyampe dibongkar, khawatir banget. Ini dipakai sama dukun-dukun di luar sana, di kampung-kampung. Nanti banyak yang ketipu lagi. Nih, digosok-gosok seperti ini. Ini kita ambil bilangnya sukma kodam dari daun-daun ini nih. Nah, ketika udah kayak gini, kita gini. Dan
Tuh, ini lebih ajaib. Bukan hanya satu gulung, bukan gulungan, munculnya langsung lembaran begini nih. Tuh, see? Jadi magician, kita nggak butuh dikecil-kecilin benda-bendanya. Ya, kalau lembaran langsung munculin di lembaran aja gitu. Maka dari itu, ya ini semuanya fake, ini semuanya hiburan doang. Alias cuma untuk ditonton doang, bukan untuk dipercayai, guys. Semua keajaiban, makanya ini miris banget kalau ada dukun-dukun berkedok agama sedikit, bilangnya penarikan pusaka. Itu penarikan pusaka palsu semuanya, dan itu udah gue bongkar juga rahasianya ya, bersama Gus Metal nih di sini nih kalau belum nonton. Jadi ya semoga kedepannya dari tertangkapnya dukun yang berhasil menipu 30 orang ini bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman semua juga, agar tidak lagi gampang tertipu oleh dukun-dukun di luar sana. Karena ingat sekali lagi, ingat baik-baik, dukun atau orang berkedok kiai, berkedok pendeta, berkedok pastor, berkedok ustadz, berkedok gus, kalau dia menampilkan sebuah keajaiban itu dan dia mengakui itu adalah ilmu asli, itu sudah bisa dipastikan dia adalah dukun. Dan dukun itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Karena seharusnya ahli agama mengajarkan agama, bukan malah menunjuk-nunjukkan keajaiban. Keajaiban itu tempatnya di panggung hiburan, untuk ditonton, bukan untuk dipercaya. Itu adalah karomah, itu adalah mukjizat untuk dipamer-pamerin, bukan. Kalaupun mukjizat, karomah, dan keajaiban yang memang Allah berikan, itu terjadi begitu aja tanpa bisa di-setting, tanpa bisa diatur kapan mau terjadinya dan di mana terjadinya, nggak bisa diatur. Ini yang perlu kamu catat baik-baik ya guys ya. Orang yang bisa melukai kamu, orang yang bisa nipu kamu adalah orang yang kamu anggap baik. Orang yang memeluk kamu, tapi dengan pisau kecil di balik punggungnya. Jadi, orang yang memeluk kamu terlihat baik, tapi membawa pisau kecil di balik punggungnya. Jek. Orang yang terlihat membawa pisau besar, orang yang terlihat jahat, orang yang terlihat tidak baik, nggak mungkin bisa nipu kamu, karena kamu nggak mungkin bisa percaya sama dia. Tapi, yang paling gampang nipu kamu adalah orang yang kamu anggap baik. Makanya hati-hati ketika bertemu orang baru di luar sana yang tiba-tiba kelihatan baik ke kamu, tapi faktanya ya dia hanya ingin mencari keuntungan dari kamu. Yaudah, gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.